Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Tufatul Aulia dari Fakultas Ekonomi and Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang blog dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pengertian blog. Blog atau weblog adalah catatan pribadi seorang di internet, berisi informasi yang sering diupdate dan kronologis. Blog lebih identik dengan sebuah diari atau buku harian online yang diisi secara terus-menerus secara periodik. Perbedaan mendasar adalah bahwa blog bisa dibaca siapa saja. Banyak blog yang fokus terhadap suatu objek informasi, misalnya politik, web desain, olahraga, dan lain-lain. Tetapi kebanyakan blog itu lebih seperti jurnal pribadi yang berisi informasi perjalanan dari kehidupan sehari-hari seorang blogger dan pemikirannya. Beberapa ciri blog. Yang pertama, isi utama biasanya berupa informasi yang bersifat kronologis dan terbagi menjadi beberapa kategori. Yang kedua, terdapat arsip untuk berita atau informasi lama. Yang ketiga, ada tempat buat orang lain meninggalkan pesan atau memberi komentar. Yang keempat, biasanya tempat link ke web atau blog, favorit atau yang sering dikunjungi, biasa disebut blogger. Manfaat blog sangat banyak, tergantung dari segi mana dan oleh siapa blog itu dipandang. Setiap blogger memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam membuat blog mereka. Beragam tema blog yang ada di internet seperti blog perusahaan, blog makanan, blog fashion, hingga blog hiburan, dan lain-lain. Sebuah blog dapat memberikan manfaat untuk penulis juga untuk pembacanya. Beberapa manfaat blog antara lain yang pertama, berbagi pengetahuan. Blog dapat digunakan untuk berbagi pengetahuan oleh penulis ke pembaca atau sebaliknya. Blog juga banyak digunakan sebagai media dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mengasah keterampilan menulis. Tidak dapat dipungkiri dengan seringnya menulis di blog, maka kemampuan menulis seorang blogger akan semakin meningkat. Yang ketiga, membangun jaringan. Pada laman di blog, kita dapat menulis kontak berupa nomor telepon, WA, akun IG, Facebook, dan lainnya. Sehingga jika ada pembaca yang tertarik dengan konten blog kita, mereka dapat mudah menghubungi kontak yang ada dan lama-kelamaan dapat menjadikan media memperluas jaringan sosial. Yang keempat, menjual produk dan menghasilkan uang secara online. Blog juga banyak dimanfaatkan untuk menjual produk atau jasa secara online. Yang kelima, media komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi dan sosialisasi dapat terbentuk melalui komentar dan feedback yang diberikan pembaca pada artikel atau konten blog. Yang keenam, media promosi dan aktualisasi diri. Blog dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan keahlian dan pengalaman kerja seseorang, juga untuk mengaktualisasikan diri. 7. Menyalur hobi menulis. Untuk orang-orang yang memiliki hobi menulis, blog adalah tempat yang tepat untuk menyalurkan hobinya. Persyaratan membuat blog. Ada beberapa hal yang mesti dipenuhi sebelum kita membuat blog. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi agar blog yang akan atau telah kita buat tersebut dapat eksis dan mencapai target dari pembuatannya. Syarat tersebut ini itu ada, kita harus memiliki akun email. Sebelum membuat blog, kita harus mempunyai akun email yang aktif, bisa dari gmail.com, yahoo.com, telkomnet, plaza.com, hotmail, dan lain-lain. Bila belum memiliki email, silakan mendaftar terlebih dahulu. Yang kedua, koneksi internet. Untuk membuat blog dibutuhkan koneksi internet. Bisa dikerjakan dimanapun berada sepanjang memiliki koneksi internet yang banyak disediakan oleh internet service provider. Kategori blogger dan penyedia layanan blog. Pada dasarnya, blogger dapat dikategorikan menjadi kategori sebagai berikut. Yang pertama, persona blogger. Orang yang hanya menulis catatan hariannya di blog. Bisnis blogger, orang yang menggunakan blog untuk mempromosikan produknya. Organizational blogger, orang yang menggunakan blog untuk keperluan komunitasnya.
Profesional blogger adalah blogger yang dibayar untuk melakukan aktivitas blognya. Begitu cepat perkembangan teknologi informasi mengakibatkan semakin cepatnya pertukaran informasi di dunia ini. Dunia internet yang berkembang begitu pesat menorehkan banyak fenomena sosial dalam masyarakat. Demikian pula muncul suatu komunitas weblog yang pertama kali dimotori oleh blogger.com. Sampai sekarang sudah banyak bermunculan penyedia layanan blog gratis. Berikut adalah beberapa penyedia layanan blog. Contohnya itu ada WordPress. WordPress pertama kali hadir di tahun 2003 sebagai pengembangan dari aplikasi blog B2 atau Cafelog oleh Matt Mullenweg dan Mike Little. Pada awalnya, WordPress berfokus pada media blog pribadi, di mana konten web diurutkan berdasarkan kronologis. Namun dalam perkembangannya, WordPress berubah dari sekedar blogging platform hanya untuk membuat blog, menjadi aplikasi CMS yang bisa digunakan untuk membuat website di luar blog, seperti online shop, corporate website, situs edukasi, dan lainnya. Saat ini WordPress termasuk ke dalam kelompok aplikasi yang disebut dengan Content Management System, CMS. CMS adalah suatu sistem untuk mempublish, mengedit, memodifikasi, menghapus, dan mengorganisasi konten secara terpusat Wikipedia. Dalam hal ini, konten yang dimaksud adalah artikel yang akan menjadi isi dari website. Sebenarnya kita bisa membuat website tanpa harus menggunakan CMS. Tutorial HTML dan CSS dasar sudah banyak terdapat di internet. Namun, kebanyakan orang tidak memiliki waktu untuk mempelajari kode pemrograman web tersebut. Belum lagi dengan kompleksitas yang diperlukan untuk mengorganisasikan ratusan artikel yang nantinya ada di website. Dikarenakan hal ini, beberapa programmer web mulai membuat aplikasi siap pakai dengan maksud agar siapapun bisa membuat website tanpa harus mengerti kode-kode program. Kita hanya tinggal mengklik menu-menu tertentu dan sebuah website dengan tampilan modern siap dipublish ke internet. Selain WordPress, masih banyak CMS lain yang bisa digunakan untuk membuat website. Ada yang membutuhkan biaya, namun banyak juga yang gratis seperti Joomla dan Drupal. CMS dapat juga dikategorikan menurut keperluannya. Jika Anda ingin membuat forum, bisa menggunakan vBulletin. Untuk membuat online shop, bisa menggunakan Magento, PrestaShop, atau OpenChart.